Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ada Ken, kemudian juga ada ULTJ, Gudang Garam, kemudian juga ada Aisa. Tampaknya semuanya direkomendasikan spekulatif buy. Ya, untuk Ken supportnya di 955, resistennya hingga ke 1335 pemirsa. Kemudian ULTJ spekulatif buy, supportnya di 1465, resistennya 1695. Gudang Garam spekulatif buy, supportnya di 14.925, resisten hingga ke 18.450. Aisa supportnya di 122, resisten hingga ke 173. Direkomendasikan spekulatif buy. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali Pak. Semuanya direkomendasikan spekulatif buy. Apakah memang di sini masih dibayangi kondisi pasar penuh ketidakpastian? Betul. Pak Hendra, kemudian langsung saja kita ke rekomendasi atau analisis untuk Ken Pak. Ya, kalau untuk Ken ini, karena ini salah satu perusahaan yang bergerak di electric utilities ya. Jadi ini saya kasih ini ya. Memang ada sinyal yang cukup bagus. Nah, ini tapi seperti saya bilang, saya 20% alokasi dana Anda. Ini kalau menurut saya tetap masih bagus juga. Anda maksimal ya 10 sampai 15% untuk saham ini. Jadi kini ini memang sudah habis naik panjang dan kemudian dia turun dan mulai membentuk lagi. Nah, ini cukup bagus. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini menurut saya Anda bisa mulai masuk. Kalau misalnya hari Rabu nanti harganya masih di atasnya top box-nya, yaitu di atasnya 1080, itu menurut saya masih oke. Targetnya masih jauh nih, Dave. Jadi seperti tadi Dave katakan di 1440, 1415 masih oke. Baik. Gitu. Ya. Dan kemudian dia break, dan kemudian sekarang dia membentuk sideways lagi, dan kemudian hari ini break. Nah ini tapi breaknya juga masih belum terlalu sempurna, jadi menurut saya juga masih bagus. Jadi kalau misalnya besok malah di atasnya 1570, jadi 1580, itu Anda bisa mulai masuk lagi itu. Jadi 1580 boleh nambah ya untuk Ultra Jaya. Nah, sedangkan kalau untuk Gudang Garam, ya untuk Gudang Garam ini masih belum, tadi sempat bagus ya. Memang Gudang Garam ini sudah membentuk sudah mulai basingnya di atas. Nah, basing di atas ini, apapun yang terjadi, ini betulnya bagus kesempatannya. Jadi kondisinya masih terjadi yang namanya higher low. Nah, ini sekarang boxnya itu sudah membentuk low-nya yang lebih tinggi. Nah, ini betulnya cukup bagus. Jadi harga nanti ketika di atasnya 16.350, 16.400, ini bagus. Dengan target sekitar nanti minimal ya sekitar 17.200 lah untuk yang pencapaian di top box-nya. Nah, kemudian yang untuk Aisa. Baik, Pak Hendra, saya mau nanya Gudang Garam dulu, Pak. Dalam sepekan ini sudah mengalami koreksi cukup dalam, Pak. Sempat ke 16.100-an ini, terutama di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini sebenarnya saham Gudang Garam lebih cenderung mengalami penguatan, meskipun tadi sempat ke 16.075. Titik supportnya sudah tersentuh, Pak? Iya, supportnya sudah tersentuh. 16.75 itu supportnya atau hari ini pembalikan arah juga ditopang oleh faktor lain? Kalau supportnya masih belum kena, supportnya betulnya itu adalah 15.950 ya. Jadi masih cukup jauh, Dave. Nah, jadi kalau misalnya karena bergeraknya tadi kan karena sekitar jam 2:30 saya kasih datanya, itu betulnya sudah menyentuh, sudah cukup bagus membentuk. Tapi ketika terakhir memang penutupannya memang masih belum terlalu signifikan ya keluarnya, kayak begitu. Baik. Nah, jadi selama dia masih di atasnya 15.950 atau di atasnya 16.000, ini betulnya masih oke, gitu. Baik Pak, langsung ke Aisa Pak yang terakhir. Aisa. Ya, kalau untuk Aisa, ini juga kita bisa perhatikan, Aisa ini betulnya salah satu saham yang sudah jarang saya tradingkan. Cuma kalau biasanya, kalau dalam kondisi yang ketika marketnya lagi kurang bagus dan sebagainya, saham-saham kayak begini ini betulnya bisa memberikan salah satu alternatif untuk Anda bisa untuk transaksikan. Ya. Tapi Anda kalau saya sarankan, ini kan karena range-nya itu besar, maka Anda masuknya 15 menitan aja.
Dan kalau biasanya 15 menitan itu biasanya malah lebih gampang, dan malah ketika ada 15 menit belinya pakai 15 menit, tapi Anda kemudian nunggu taking profitnya pakai daily, itu boleh banget. Nah, tapi kalau memang misalnya masih belum terlalu menguat, maka Anda bisa pakai patokan 15 menit aja. Nah, ini kalau misalnya nanti benar-benar di atasnya 144 ya, jadi di atasnya 144 ini Anda bisa perhatikan dia malah bagus tuh kalau di atasnya 144, ya di atasnya top box. Jadi 144, ya betul, di atasnya 144 ini bisa oke. Baik. Begitu deh. Intraday hari ini sempat ke 144 Pak, tapi tidak mampu dipertahankan. Ya, betul. Melihat dari kemampuan teknikalnya di 144 hari ini, di perdagangan pekan depan persentase besarnya akan menyentuh kembali dan bahkan melewati 144 tidak? Ya, kalau secara teori ini berarti kalau dari secara teori itu sekitar 63%-an dia kalau misalnya tembus di 144 itu dia masih bisa tembus lagi ke 153 betulnya. Jadi masih oke banget betulnya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Ken, ULTJ, Gudang Garam, kemudian Aisyah. Semuanya lebih direkomendasikan spekulatif buy, mengingat dari kondisi pasar saat ini dinilai banyak kalangan investor masih penuh ketidakpastian. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update dari penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini jelang libur panjang akhir pekan. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,64%. Namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 8.200-an. Tepatnya posisi penutupan hari ini di 8.212.271. Intraday terendah sempat melemah ke 8.170. Intraday tertinggi masih berada di zona merah di 8.251 setelah dibuka di zona merah 8.240. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa ada BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, melemah di 1,71%. Telkom juga mengalami koreksi dalam di 34,53%. Astra International juga melemah di 1,85%. Kemudian pemberat juga datang dari perbankan big cap lainnya, ada BBRI melemah di 0,26%. Kita akan coba update juga dari posisi BMRI, hari ini juga melemah cukup dalam, tapi di penutupan stagnan di 5.075. Kemudian beberapa saham lainnya yang hari ini menjadi pemberat, ada Cuan melemah di 0,82%, BKSL 3,97%, BRPT hari ini juga melemah di 2,27%, XL hari ini melemah makin dalam di 5,32% di 2.850, pasca mencatatkan rugi dari laba berbalik rugi di sepanjang 2025. Sementara saham-saham yang hari ini masih melaju kencang dari grup Bakri Bumi melesat di 8%, 292, Dewa menguat di 9,73%, PTRO juga menguat di 1,71% di 7450, Energi melesat di 9%, dan Bufa dari konglomerasi lainnya menguat di 3,49% di Rp1.355 per saham. Happy Apsoro Raja menguat di 2,52% pada 890, sementara pasangannya ada Ratu. Kita akan coba update juga seperti apa penutupan di sesi kedua hari ini, menguat di atas 4% di Rp6.700 per saham. Updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau ditanyakan RC ini, ya bisa kita lihat di sini. RC ini betulnya cukup bagus. Ya, jadi kita kalau bisa perhatikan, jadi tapi kalau sekarang harganya 1.700-an. Ya, jadi kalau apakah 1.600-an, saya betulnya kalau Anda sudah belinya 1.500, ini betulnya kesempatan untuk jualan dulu. Okay. Nah, kalau dia nggak berhasil tembus di atasnya 1.805, itu malah bagus banget. Tapi kalau Anda menunggu di bawah lagi 1.600-an, ya saya nggak tahu lagi, ini sayang tuh dipakai ya.
Itu sayang kesempatan yang dihilangkan. Baik. Gitu. Oke. Iya, kita ke Jatinangor, Pak. Ada Bapak Kristo menanyakan saham PNBN, ambil posisi di 1061. Jangka panjang prospeknya seperti apa? Bagus, ini kalau secara baik jangka pendek maupun jangka panjang, PNBN ini juga ada sinyal buy yang cukup kuat. Target selanjutnya adalah 1170, 1205 sama 1235. Ya. Jadi ini masih oke banget kalau untuk penimbang. Kalau secara jangka panjang ini masih bisa menuju ke area sekitar 1200 1300-an. Ini karena hanya beberapa waktu yang lalu. Baik. Gitu deh. Bapak Rifai dari Cangkring Rembang, Pak. PTRO, average-nya di 7.450, Pak Hendra. PTRO. Ya. Oke, bentar. Oke, PTRO berapa? 450, Pak. Oh, sekarang ya barusan. Ini masih belum ada peluang yang, masih belum ada sinyal yang bagus banget. Nah, tapi kemarin 2-3 hari yang lalu masih oke. Nah, selama dia masih bertahan di atasnya 6750, ya masih di atasnya 7000-an, ini masih oke. Dan malah kalau misalnya ada kemungkinan dia masih bisa mencapai ke arah sekitar 8.000-an ya, 8250 masih oke, masih bisa. Baik. Jadi ini targetnya sih sekitar 8275, 9100-an. Gitu. Baik, selanjutnya ada Ibu Helen, tidak menyebutkan lokasi. Pak Hendra menanyakan saham BIF, Pak. Potensinya di tengah pemerintah fokus pada ketahanan pangan katanya. Kalau saran saya, kalau Anda trading, ya, itu jangan fokus bahwa beritanya seperti apa, tapi Anda lihat chartnya. Boleh, Pak. Nah, ini kan kalau misalnya ketahanan pangan, kalau ketahanan pangan kan sudah kejadian nih. Jadi artinya di sini nih, ketika harganya masih 354, kemudian dibawa sampai harganya 715. Nah, sekarang kan posisinya dia turun. Berarti artinya apa? Yang masalah yang ketahanan pangan tersebut sudah nggak ada beritanya lagi. Berarti kan sudah keluar. Jadi oleh karena itu, kalau Anda memang misalnya berdasarkan berita tersebut, ya nggak valid lagi. Tapi kalau secara chart ini sudah benar-benar harusnya Anda keluar dulu. Baik. Begitu. Bapak Victor dari Malang, Pak, menanyakan Telkom. Hari ini juga mengalami koreksi dalam, baru ingin masuk. Level entry ideal, Pak, untuk Telkom. Kalau entry ideal belum kelihatan kalau baru pertama hari masuk. Tapi kalau misalnya dia masih, ternyata dia nanti bertahan di atasnya 3.260, jadi tidak di bawahnya 3.260, ya, jadi itu betulnya masih oke. Ya, masih itu kalau dia 3.260 misalnya 3.270 tidak mampu tembus di bawah 3.260, nah kemudian dia mulai tembus lagi ke atas, ya misalnya 3.290 atau bahkan 3.300, nah itu kesempatan bagus. Ya, tapi kalau sekarang ini kan masalahnya dia barusan turun, jadi belum ada sinyal buy yang kuat. Oke, Bapak Fikri dari Jakarta menanyakan CFIN, Pak. Ambil posisi di 400. Iya. Kelipan, Pak. Nyangkut di 400. Kelipan. Iya. Ya, nyangkut. Kalau saya seperti biasa, ya mungkin saya agak kejam ya mungkin katanya. Kalau sudah di bawah 10%, jadi kalau sudah minus misalnya 10% itu buang aja dulu. Kita trading itu bukan berdasarkan harapan. Jadi kalau memang trading tersebut itu membuat Anda ada yang mengatakan ini bahwa ini bagus dan sebagainya, ternyata terbukti loh, jadi nggak mampu gitu loh. Jadi oleh karena itu ya buang dulu aja. Kalau misalnya memang, bahkan kalau misalnya di bawah bottom boxnya jadi 318, itu malah masih turun banget, masih ada kemungkinan dia masih bisa ke 292 loh. Baik Gitu. Oke, lebih ke arah strategi trading tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Pendi, Jakarta Brand, tadi pun juga sudah sempat kita ulas. Pak Hendra, kita pre-memori, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan coba cek, menanyakan saham Inet, Pak. Untuk minggu depan, support dan resistennya punya di 398 untuk Inet. Inet, Oke. Inet 398. Ini masih belum terlalu bagus ya kalau untuk Inet ini. Nah, nanti Anda bisa pastikan kalau misalnya dia berhasil tembus di area yang masih jauh ya, 300. Kalau dia di 398 ya, malah justru kalau 358 boleh masuk. Boleh masuk dengan targetnya masih jauh sekitar 500-an. Nah,
Tapi kalau dia masih bermain atau masih trading areanya di area sekitar 398, 308, ya Anda santai aja dulu. Ya ini kan sudah mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Iya. Dan kemudian berapa kali dia naik tanpa ada volume ya sampai 935 high-nya itu, ya berarti kan nggak. Menurut saya sih sudah waktunya ini sekarang sudah istirahat dulu. Baik. Biasanya kalau yang setelah naik tersebut dia akan sideways-nya cukup lama gitu. Kita ke Balikpapan kali ini Pak Hendra, ada Bapak Christian menanyakan saham grup Happy Absoro. Ratu Pak, baru ingin masuk, hari ini tetap bertahan di zona hijau. Ya, Ratu ini juga salah satu saham yang betulnya sudah mengalami penurunan, ya, jadi kemudian mulai comeback. Nah, tapi Anda harus perhatikan, dia di bawah, yang kalau dalam sinyal saya yang Anda lihat itu yang warna biru itu adalah di sinyal lautan. Selama dia masih di bawah sinyal lautan ini, dia masih akan agak kurang bagus. Soalnya pengalaman bolak-balik ketika dia di bawahnya lautan tersebut, dia akan terus tertekan. Nah, ini contoh kejadian yang pada sekitar 7 Januari kan dia sempat naik, kemudian turun lagi, kemudian akhirnya turun lagi secara dalam. Nah, oleh karena itu Anda perhatikan aja, jangan buru-buru masuk. Biasanya dia akan sideways dulu. Nah, ketika sideways, kemudian lautannya itu dia mulai turun. Nah, itu kemudian ketika dia break, katakanlah misalnya di atasnya 7.700, nah itu baru oke kalau menurut saya sudah confirm. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan MTEK Pak, MTK. Baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak untuk MTEK? MTEK, Elema Kota Teknologi, MTEK. Ya, 925. MTEK ini betulnya 925. Oke. Kalau MTEK ini justru di atasnya 930, 1930, 1935 itu baru confirm. Apalagi kalau bisa di atasnya 1007 ya, 1000 sekitar berarti 1010. Jadi di atasnya 1010 ini malah oke banget. Kalau misalnya Anda bisa perhatikan gitu. Selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta Pak, menanyakan saham Goto baru saja masuk Pak Hendra. Arahnya akan 64 sampai 58 akan terus kayak begitu. Nah, kalau di bawah 58, nah kemudian dia di bawah 58 kemudian balik lagi 60 itu baru boleh beli. Jadi kalau saran saya di sekitar 56, 58, kemudian ada jual di sekitar 64. Kurang lebih seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 59 melemah di 1,67% dan semakin menjauhi level 70-an. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra. Tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan minggu depan. Perdagangan cukup singkat di tengah libur panjang akhir pekan. Pak Hendra, terima kasih sekali lagi. Kami dari tim Idea Channel mengucapkan selamat Imlek ya Pak untuk tahun ini. Masih baca ya. Masih baca itu artinya semoga tambah kaya. Baik. Pak Hendra, terima kasih sudah bergabung Pak ya. Baik, ya, ada Bapak Hendra Martonoli, CTO Laba Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, Servisan Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.